menjijikan ini teman-teman. Kali ini korbannya seorang anak muda, seorang yang sangat berprestasi, sudah banyak kontribusinya untuk negara ini, lulusan luar negeri, dan hari ini jadi pesakitan, hari ini dituduh, hari ini dianggap sebagai seorang kriminal dengan tuntutan yang nggak main-main, 22,5 tahun penjara teman-teman, yang mana itu luar biasa berat gitu. Orang tersebut bernama Ibrahim Arif atau biasa disapa sebagai Ibam. Dia adalah sosok yang sangat dihormati di dunia IT Indonesia yang track record dan sepak terjangnya sudah tidak diragukan lagi. Dan dia sampai hari ini dia sedang menunggu putusan sidang karena dituduh melakukan tindak pidana korupsi dengan tuntutan 22,5 tahun penjara. Siapa yang menuntut? Siapa lagi kalau bukan lagi dan lagi Kejaksaan Republik Indonesia. Gue pikir mereka akan belajar, gue pikir mereka akan paham, gue pikir mereka akan tidak mengulangi kesalahan yang sama, tapi yang terjadi malah kontradiktif teman-teman, bukannya memperbaiki malah lebih parah lagi hari ke harinya. Dan secara terang-terang gue sampaikan di video ini, Kejaksaan Republik Indonesia menurut gue adalah institusi yang paling harus dibenahi, dirombak dan direformasi saat ini, karena apa yang sudah mereka pertontonkan di publik ini benar-benar memalukan. Dan yang lebih buruk lagi, sepertinya kata memalukan itu sudah nggak ada di kamus mereka gitu, atas apa yang terjadi dengan Ibam ini. Kenapa gue bisa sampai mengatakan hal sekeras ini teman-teman? Karena dalam kasus korupsi ini, koruptornya orang yang menerima uang, orang yang menerima sogokan, orang yang menerima gratifikasi, bukan duduk sebagai seorang terpidana atau terdakwa, malah duduk sebagai saksi dari kejaksaan. Sedangkan Ibam tadi, yang posisinya hanya konsultan dari subkon pula, dituntut dengan pidana 22,5 tahun. Kalau kalian tidak marah, kalian tidak mual, kalian tidak merasa kesal dengan konten ini, gue nggak tahu apa lagi yang bisa ya teman-teman. Jadi tolong simak konten ini sampai habis, tonton sampai habis, dan sebarkan konten ini sebanyak-banyaknya, klip semau kalian, karena kali ini ya harus ada yang benar-benar berubah dari sistem peradilan dan hukum yang terjadi di Republik ini. Oh, how could I ever compete with her? How could I ever trust you again? Gue nggak akan panjang lebar di konten kali ini ya, mengingat gue udah melakukan podcast wawancara dengan Ibamnya langsung, yang akan tayang dalam waktu dekat di Malaka. Kalian bisa tonton dari awal sampai akhir buat ngelihat masalah ini lebih komprehensif lagi dari orangnya langsung. Nah, di sini gue bakal ngasih poin-poin yang benar-benar bikin gue muak, gue jijik, gue kesal, gue marah gitu. Dan mungkin perasaan yang sama juga akan kalian rasakan setelah mendengar hal ini. Tentu kalian pernah mendengar soal korupsi atau kasus pengadaan Chromebook, yang mana kejaksaan menganggap pengadaan Chromebook ini merugikan negara, tidak sesuai dengan peruntukannya, dan terjadi tindak pidana korupsi di situ. Oke, poin pertama yang mau gue sampaikan, memang ada tindak pidana korupsi di situ, ada yang melakukannya, ada yang memberi, dan ada yang menerima. Jadi dalam semua rangkaian persidangan, karena yang dilibatkan kan banyak dalam sidang ini ya, salah satunya Ibam itu tadi ya. Di semua rangkaian persidangan ini ketahuan kalau memang PPK-nya dari pengadaan ini, alias pejabat pembuat komitmen. Buat teman-teman yang belum tahu, pejabat pembuat komitmen itu orang yang paling bertanggung jawab dalam satu pengadaan, karena dia yang tanda tangan kontrak, dia yang buat komitmen, dia yang berhubungan dengan vendor. Nah, si PPK dalam pengadaan ini ada beberapa orang, ada 3 kalau nggak salah. Si Bambang, Harnowo Susanto, Dhani Hamidan Khoir. Mari kita bahas soal Harnowo Susanto dan Hamidan Khoir ini ya teman-teman. Harnowo Susanto PPK, dia mengaku menerima uang kickback, menerima uang gratifikasi dari vendor, dan vendor juga mengaku telah melakukan itu sebagai bentuk terima kasih atas pengadaan ini. Dia mengaku menerima uang dari situ dan membelanjakan uang yang dia terima menjadi Kawasaki Ninja Z900 teman-teman, yang dia akuin dipakai untuk kebutuhan pribadinya, untuk keperluan touringnya. Ini PPK pertama. PPK kedua, si Hamidan Khoir juga mengaku menerima uang $7.000 gitu teman-teman. Nah, yang membuat semuanya semakin menjijikkan adalah kedua orang ini tidak duduk sebagai tersangka, tidak duduk sebagai terdakwa, tidak dipenjarakan, tidak ditahan, dan tidak dituntut 22,5 tahun penjara. Walaupun fakta persidangan menyatakan dan bukti yang ada memperlihatkan semua orang bahwa ada aliran dana di situ, ada upaya penyuapan di situ, ada penerimaan suap di situ, ada pengakuan dari pihak-pihak yang melakukan itu, mereka semua tidak duduk sebagai tersangka ataupun terdakwa dalam kasus ini, melainkan sebagai saksi yang dihadirkan oleh kejaksaan.
Bagaimana mungkin di sebuah kasus yang dianggap sebagai kasus korupsi, dua pihak paling penting dalam kasus pengadaan tersebut, yaitu vendor dan PPK-nya, tidak ada satupun yang menjadi tersangka. Yang mana kedua-duanya mengakui telah melakukan tindakan melawan hukum dengan memberikan suap dan gratifikasi.